Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wal mudatan min lisani yaqul qali amma ba'du. Sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada, terutama sahabat-sahabat sesama jamaah zikir nafas sadar Allah. Jangan lupa dan jangan sampai lalai kita berzikir kepada Allah dengan asma Allah yang begitu mulia, yang begitu asrar atau rahasia, yaitu Hu Allah. Karena Hu Allah ini adalah ismu jad, ismu jisim, menyatakan kepada nama. Sahabat Kang Darman di desa, terutama sesama jamaah zikir nafas sadar Allah yang dirahmati Allah, di dalam mengamalkan zikir nafas tentu saja berbagai macam sensasi akan muncul, karena itu semua adalah apal Allah. Nah, maka di dalam video ini Kang Darman di desa berbagi perihal tentang 1001 macam sensasi dalam mengamalkan zikir nafas untuk mencapai kesadaran yang tertinggi, yaitu sadar Allah. Ya, sahabat-sahabat sama jamaah zikir nafas, untuk mencapai sadar Allah atau mengenal diri sendiri, yaitu jiwa, tidak serta-merta kita akan memahami dan mendapatkan suatu kemulusan di dalam mengamalkan zikir nafas untuk selalu sadar kepada Allah. Karena di dalam perjalanan rohani dengan metode zikir nafas, kadangkala kita mengalami suatu pelajaran yang disebut dengan sensasi. Walaupun itu Allah yang menggerakkan salah satu sensasi, karena sensasi itu kalau pribadi menganggap sebagai pelajaran. Ya, contoh sensasi kadangkala kita di dalam berzikir nafas untuk mencapai jiwa yang tenang dan mengenal jiwa. Kadangkala kita dihadapkan dengan berbagai macam bisikan atau diperlihatkan dengan cahaya biru, putih, kuning, dan semacamnya. Dan ada juga yang mengalami, dan memang pernah saya alami, seakan-akan berjalan di suatu tempat yang tidak ada tujuannya, yang tak berujung dan tak tentu arah kemana, tapi terus berjalan. Tiada habisnya, tiada hentinya, berjalan terus. Dan dalam keadaan gelap gulita tapi terang. Nah, itu adalah suatu sensasi. Bukan itu untuk menuju kepada Allah. Di dalam mengamalkan zikir nafas sadar Allah itu, seyogyanya kita harus berserah diri dan berpasrah diri di dalam mengamalkan zikir nafas. Sehingga ketika kita berserah diri, berpasrah diri, maka Allah akan memperkenalkan alam jiwa. Nah, karena ketenangan, rileks, yang mengetahui itu sensasi, yang mengalami perjalanan tak terbatas, itu adalah sang jiwa. Nah, bermacam-macam sensasi yang kita alami, anggap sebuah pelajaran.
bukan sebuah cerita. Kenapa Allah menghadirkan sensasi ketika kita mengamalkan zikir nafas untuk mencapai kesadaran tertinggi, yaitu sadar Allah? Tidak semata-mata Allah memberikan pelajaran atau sensasi, ya, wujudnya itu sensasi. Itu adalah menguji keimanan kita dan ketakwaan kita. Apakah kita mau berhenti di suatu titik sensasi itu atau mau lanjut dengan Allah? Nah, itulah pelajarannya. Sudah digambarkan seperti perjalanan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang begitu kontroversi di para kalangan ulama sufi maupun ulama fuqaha, yaitu ulama syariah. Ada yang menyatakan secara jasadnya Isra Mi'raj, ada yang menyatakan hanya rohaninya, dan itulah menjadi suatu perdebatan di kalangan ulama-ulama. Namun bagi kita yakin yang namanya Isra Mi'raj itu ya harus kita mengalami, biar tidak katanya. Nah, dengan belajar zikir nafas inilah insya Allah dengan kebersihan jiwa kita semua akan di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita memang benar-benar bersih, jiwa kita memang benar-benar lurus kepada Allah. Nah, sepertilah sahabat Kang dalam Desa, perjalanan dalam mengamalkan zikir nafas untuk selalu menyadari Allah yang maha dekat itu ternyata tidak serta-merta kita bisa, kecuali kita dibisahkan oleh Allah dengan kunci, yaitu berserah diri dan berpasrah diri hanya kepada Allah. Biarkan Allah yang memahamkan kita, biarkan Allah yang memperjalankan kita di dalam perjalanan rohaniah kita. Karena secara manusia kita tidak boleh ada keinginan di dalam mengamalkan metode zikir nafas untuk sadar kepada Allah. Cukup kita sadari bahwa semua ini amal Allah, dan apapun yang terjadi adalah suatu pelajaran dari Allah untuk kita dan kepada kita, karena untuk kepada Allah juga, yaitu kelurusan tauhid kita. Maka 1001 macam sensasi dalam mengamalkan zikir nafas. Kadangkala kita terjebak oleh suatu sensasi. Nah, ketika kita terjebak karena mengikuti alam pikir kita, karena bertanya-tanya, apa ini, apa itu, sebaiknya kita bebas, kita lepaskan, terus kita ke Allah dengan hu Allah, bagaikan naik tangga. Nah, itulah salah satu berbagai macam sensasi dalam mengamalkan zikir nafas. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat para pengamal zikir nafas sadar Allah dimanapun berada. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya.